Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Pratama Reksa dengan NPM B1A023158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana pencucian uang. Nah, apa itu tindak pidana pencucian uang atau TPPU? TPPU adalah serangkaian perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari suatu harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan hasil dari tindak pidana. Nah, tujuannya agar harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari atau diperoleh menggunakan cara-cara atau kegiatan yang sah. Nah, selanjutnya tujuan dari biasanya dilakukannya TPPU untuk menyembunyikan asal-usul, membuat harta kekayaan tampak ilegal dan juga menghindari adanya penegakan hukum atau terbelit masalah hukum. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam biasanya orang lakukan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, di sini yang pertama adalah penempatan. Penempatan di sini maksudnya adalah memasukkan uang tunai hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bisa terjadi dengan bentuk dimasukkan ke dalam bank ataupun bentuk-bentuk lain seperti saham, hal-hal lain atau kegiatan-kegiatan lain yang dianggap bisa menyembunyikan atau menyamarkan suatu kegiatan TPPU tersebut. Nah, selanjutnya ada pelapisan atau layering. Nah, pelapisan atau layering ini adalah memindahkan uang melalui berbagai transaksi yang lebih kompleks seperti transfer antar rekening yang berada jauh di luar negeri ataupun investasi ataupun pembelian aset ataupun hal-hal lain yang sifatnya lebih kompleks, tidak hanya terpaku pada transferan ke bank. Nah, selanjutnya integrasi atau menggunakan kembali uang tersebut. Nah, uang yang sudah di dalam tanda kutip dicuci, uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam sistem keuangan yang sah dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti investasi bisnis ataupun pembelian properti seperti properti rumah ataupun hal-hal lain. Nah, selanjutnya adalah tindak pidana asal dari TPPU. Nah, tindak pidana asal dari TPPU sangat banyak sekali. Mungkin saya akan memasukkan beberapa contohnya, yakni korupsi, bisa jadi narkotika, terorisme, perjudian, penyelundupan, dan lain-lain, serta banyak lagi tindak pidana yang menjadi asal dari TPPU itu sendiri, di mana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang TPPU mengenai pencucian uang. Nah, selanjutnya apa sih dampak dari adanya TPPU? Nah, dampak dari adanya TPPU adalah bisa merusak stabilitas dari sistem keuangan, melemahkan penegakan hukum itu sendiri, dan juga akan mendorong tindak pidana lainnya. Nah, dari TPPU itu sendiri, maka biasanya uang yang diperoleh dari tindak pidana TPPU akan digunakan kembali untuk tindak pidana lainnya agar menutupi sumber dari mana didapatkannya uang tersebut. Selanjutnya dari TPPU ini dapat merusak perekonomian negara juga. Pencegahan dan pemberantasan TPPU. Bagaimana cara pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan, yakni membuat dan menegakkan peraturan perundang-undangan, meningkatkan kerjasama internasional, dan juga memperkuat lembaga penegak hukum itu sendiri. Di mana biasanya seringkali penegakan hukum lembaganya tersebut ikut andil dalam suatu kasus pencucian uang itu sendiri. Nah, masyarakat juga akan berperan, yakni bisa melaporkan transaksi keuangan yang dicurigai adanya unsur pencucian uang, dan juga masyarakat harus meningkatkan kesadarannya betapa bahayanya TPPU dan juga tidak ikut serta dalam kegiatan pencucian uang. Selanjutnya, peran dari lembaga keuangan sebagai tempat yang biasanya dilakukan terjadinya pencucian uang, yakni menetapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan juga melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.